kasih untuk peserta didik kelas 4. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan doa. Marilah kita berdoa, kita lipat tangan dan pejamkan mata dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Sekarang anak-anak-Mu akan belajar dari video pembelajaran ini. Bukalah hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa menerima dan mengerti dengan baik apa yang diajarkan di dalam video ini, sehingga dapat mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak yang Ibu kasihi, hari ini kita masuk pembelajaran yang keempat dengan tema bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Nanti bisa kalian lihat di halaman LKS Agama Katoliknya di halaman 14 dan halaman 15. Di situ terangkum materi yang akan Ibu jelaskan pada kalian hari ini ya. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, sebagai anak-anak Allah, kita sudah pastinya harus bersyukur karena sudah diciptakan baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menciptakan kita sedemikian baiknya. Nah, poin yang pertama di sini mengatakan bahwa setiap orang dikaruniai Tuhan keunikan yang berbeda. Setiap orang. Jadi masing-masing kita dianugerahi atau dikaruniai, diberikan oleh Tuhan keunikan yang berbeda. Keunikan itu artinya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Ya, artinya istimewa, spesial, tidak sama dengan orang lain, artinya berbeda. Itu yang dikatakan sebagai unik ya. Jadi hal ini tergantung pada panggilan hidup masing-masing. Jadi kita nanti sebagai anak-anak Tuhan, kita punya panggilan hidup kita. Mungkin ada panggilan hidup yang dipanggil untuk menjadi seorang perawat, entah dia jadi ahli medis, atau menjadi dokter, atau menjadi bidan, atau mungkin ada panggilannya untuk mengajar, mungkin jadi guru, ya, atau jadi dosen, atau jadi pemimpin agama dan sebagainya. Atau mungkin ada yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi pastor, atau menjadi suster, frater, bruder. Nah, itu semua tergantung panggilan kita nanti. Kita dipanggil Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa. Nah, unik tadi seperti Ibu singgung, artinya adalah berbeda dari yang lain. Artinya kita tidak sama, kita berbeda dari yang lain. Karena itu, hendaknya kita menghargai keunikan diri kita sendiri dan orang lain, serta mensyukurinya. Ya, jadi apapun yang ada pada diri kita, itu harus kita hargai. Dan apa yang ada pada orang lain, pada temanmu misalnya, itu juga harus kamu hargai dan kamu syukuri. Tidak boleh kita menghina orang lain, menghina atau menjelekkan orang lain, itu tidak boleh. Apapun, seperti apapun temanmu, seperti apapun dirimu, harus bisa diterima dan dicintai, karena itu adalah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi Ibu rasa paham ya sampai di sini. Kalian harus bisa mensyukuri, artinya berterima kasih kepada Tuhan sudah diciptakan dengan demikian amat baik. Selanjutnya kita akan melihat di sini pandangan negatif tentang laki-laki dan perempuan yang sering muncul
Pandangan negatif artinya pandangan yang keliru, pandangan yang tidak baik tentang laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan bahwa anak laki-laki sering memandang perempuan itu cengeng dan lemah. Ya. Dan sebaliknya di sini anak laki-laki sering memandang perempuan sebagai orang yang keras. Sorry, di sini ibu salah ketik ya. Harusnya sebaliknya, anak laki-laki sering memandang, ini harusnya perempuan ya, memandang perempuan sebagai orang yang keras. Oh, sorry, ibu keliru di sini. Jadi sebaliknya, anak perempuan sering memandang laki-laki sebagai orang yang keras dan kasar. Ini harusnya perempuan ya. Oh, ibu salah mengetik. Jadi ini harusnya perempuan. Nah, ini pandangan yang keliru tentang laki-laki dan perempuan. Yang pandangan ini sering muncul di antara kita. Ya memang pada kenyataannya perempuan itu ketika dihadapkan dengan masalah, pasti dia akan menangis, ya. Karena dia punya perasaan, karena perempuan itu lebih dominannya perasaan hatinya yang dipakai. Dan dari segi tenaga, dia tidak sekuat laki-laki. Itu tidak bisa dipungkiri, memangnya seperti itu adanya. Dan sebaliknya laki-laki juga, kita tahu orang yang mengandalkan logika, artinya mengandalkan pikirannya. Maka laki-laki itu jarang menangis. Padahal mereka itu sebenarnya sedih dan cenderung menjadi pekerja yang keras dan tenaganya lebih kuat dari perempuan. Itu memang sudah kodratnya seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa menghina perempuan karena perempuan itu cengeng dan lemah, nggak bisa, atau mengejek. Karena memang sudah seperti itulah bentuk yang sudah Tuhan berikan kepada perempuan ataupun kepada laki-laki. Begitu juga perempuan, ya, harus bisa menghargai laki-laki, dan sebaliknya laki-laki harus bisa menghargai perempuan. Sehingga keduanya bisa saling bekerja sama. Jadi ini tadi pandangan yang keliru, ya, tentang perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kita akan melihat kebanggaan yang terlalu besar terhadap diri sendiri dapat menyebabkan hal-hal ya berikut ini. Jadi kebanggaan yang terlalu besar ini orang yang terlalu menganggap dirinya bisa segala-galanya. Atau dalam disederhanakan itu artinya orang yang sombong. Nah, kalau kita terlalu sombong atau terlalu bangga dengan diri kita, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Contoh di sini, menutup diri untuk melihat hal-hal yang baik dan indah pada lawan jenis. Jadi karena kita terlalu menganggap diri yang paling hebat, menganggap bahwa perempuan yang paling hebat, atau mungkin laki-laki itu menganggap dirinya yang paling hebat, kita jadi tidak melihat sesuatu yang baik dan indah pada orang lain atau pada lawan jenis kita, ya. Padahal dia punya banyak kebaikan, dia misalnya suka membantu, suka menolong, kemudian dia punya tubuh yang bagus, pintar menari dan sebagainya. Tapi karena kita terlalu memandang diri kita yang terbaik, kita lupa untuk melihat kebaikan pada orang lain. Kemudian bahaya yang selanjutnya itu sering merasa benci, iri hati, dan tidak menerima diri apa adanya. Jadi seringkali kita merasa karena kita menganggap diri kita yang paling baik, kita merasa benci terhadap orang lain yang punya kemampuan lebih dari kita. Kemudian iri hati terhadap kemampuan orang lain, terhadap apa yang orang lain miliki, dan tidak bisa menerima diri apa adanya. Pengennya yang lebih, yang mewah-mewah terus. Padahal kita nggak punya sesuatu atau nggak punya kemampuan untuk membeli ini, tetapi kita memaksakan diri sendiri. Ini namanya
kita tidak bisa menerima diri apa adanya. Dan ini dua hal ini keliru ya. Harus kita buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Kemudian sisi ini yang negatifnya ya tadi ya. Kalau kita terlalu menganggap diri kita lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Nah, sekarang sisi positifnya. Sisi positif itu artinya yang baiknya apa? Sisi positifnya, kalau kita menganggap diri kita bangga terhadap diri sendiri, itu ada sisi positifnya juga. Yang pertama, kita berusaha melakukan hal-hal yang baik untuk mengembangkan diri, termasuk dalam hal mendengarkan kritikan orang lain. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu artinya memperbaiki diri menjadi lebih baik. Misalnya, kamu dikasih tahu sama temanmu, kalau kamu misalnya kalau di rumah malas mandi atau malas belajar, terus kamu dikasih tahu supaya cobalah rajin mandi supaya wangi, supaya sehat, atau rajin belajar supaya kamu makin pintar. Nah, ketika kita mendengar kritikan dari teman kita sendiri dan kita mau menerima kritikan itu, maka itu akan membuat kita semakin baik. Itu namanya mengembangkan diri dari kritikan orang lain. Kritikan itu harus kita dengarkan ya. Jangan kita balas dengan emosi atau dengan amarah. Harus kita dengarkan, kalau itu baik untuk kita, ya kita perbaiki, gitu ya. Nah, anak-anak ibu yang ibu kasihi, selanjutnya kita akan melihat di dalam Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Ini mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Jadi Kitab Kejadian ini ada di dalam Kitab Perjanjian Lama ya. Bab 1 ayat 27 dan 28 itu mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki pada hari yang ke-6. Allah memberkati keduanya. Allah memberkati keduanya sehingga keduanya bisa hidup dengan rukun, kemudian bisa hidup dengan damai, dan bisa menjadi rekan kerja Allah untuk menjaga dan memelihara apa yang sudah Allah ciptakan. Nah, jadi setiap orang diciptakan dengan keunikan sendiri-sendiri. Artinya, kita semua sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan itu punya keunikan yang berbeda dari orang lain. Misalnya mungkin kamu pandai bermusik, atau mungkin kamu pandai menari, kamu pandai bermain bola, atau kamu pandai dalam bidang di sekolah misalnya pandai belajar sehingga dapat ranking terus, dapat juara kelas terus. Itu namanya keunikan yang masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, itu yang dikembangkan setiap saat ya, kita perlu latih itu. Nah, jadi Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Apa maksud Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan? Maksudnya adalah supaya laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan saling mengembangkan. Saling melengkapi artinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan dibantu oleh laki-laki, dan sebaliknya apa yang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki dibantu oleh perempuan. Contoh misalnya, kalau kamu di sekolah disuruh membersihkan kelas, ada teman perempuanmu tidak bisa mengangkat meja, maka tugas laki-laki untuk menolong teman perempuanmu itu. Dan sebaliknya, misalnya ada tugas di kelas untuk mengepel dan menyapu. Nah, mungkin itu lebih baik dikerjakan oleh perempuan, walaupun laki-laki juga bisa,
gitu ya, saling melengkapi saja. Atau mungkin ada tugas untuk buat masakan. Nah, biasanya kan perempuan itu lebih tahu bagaimana memasak. Walaupun laki-laki juga bisa memasak. Jadi saling melengkapi dan saling mengembangkan. Saling mengembangkan ini artinya saling memperbaiki diri menjadi lebih baik ya. Begitu. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan dan sebaliknya. Ini pada dasarnya seperti ini. Namun pada kenyataannya ada juga orang-orang tertentu yang bisa hidup tanpa laki-laki dan bisa hidup tanpa adanya perempuan. Itu adalah orang-orang terpilih yang memilih panggilan hidupnya untuk melayani Tuhan seutuhnya, seperti paus, para uskup, para imam atau pastor dan diakon, dan juga para biarawati yaitu suster, frater, dan bruder. Nah, orang-orang tersebut memfokuskan diri untuk melayani Tuhan. Anak-anak yang Ibu kasihi, kita patut bangga dan bersyukur terhadap anugerah yang melekat pada diri kita. Kita sudah dianugerahi bakat dan kemampuan, dan yang tahu bakat dan kemampuan kamu itu adalah kamu sendiri. Jadi kamu yang tahu, jadi kamu yang mengembangkan bakat itu sehingga berguna bagi Allah, bagi sesama, dan bagi dirimu sendiri. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Jadi laki-laki dan perempuan itu semuanya di mata Allah itu istimewa dan sudah diberikan kebaikan dan keindahan masing-masing ya. Jadi tidak boleh ada laki-laki iri pada perempuan atau yang perempuan iri kepada laki-laki, itu tidak boleh. Karena kedua-duanya sama-sama baik adanya. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Keduanya sama-sama dikasihi Allah tanpa pilih kasih. Ya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Berharga di mata Allah artinya punya nilai di mata Allah. Anak-anak yang Ibu kasihi, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah secara istimewa karena sesuai citra atau gambar Allah. Ini yang membuat kita istimewa di hadapan Allah dibandingkan makhluk yang lain, karena kita secitra dan segambar dengan Allah. Kita punya akal budi, kemampuan untuk berpikir, kita punya hati nurani, kemampuan untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang benar. Kita juga punya kebebasan untuk melakukan asal itu bertanggung jawab, dan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kemudian laki-laki dan perempuan sama-sama mewarisi gambar Allah. Gambar Allah yang seperti apa? Sebagai sesama gambar Allah, laki-laki dan perempuan mewarisi sifat-sifat Allah yang mampu mengasihi, berbuat baik, bertanggung jawab. Ini adalah sifat-sifat yang kita warisi dari Allah, dan masih banyak sifat-sifat Allah yang lain. Mengampuni dan sebagainya. Ya. Maka dari itu, hanya manusia yang punya kemampuan ini. Makhluk yang lain tidak punya. Nah, keberadaan manusia sebagai gambar Allah bukanlah terutama hak istimewa, melainkan tanggung jawab istimewa. Jadi, yang istimewa itu bukan karena kita itu keberadaan kita sebagai gambar Allah, melainkan tanggung jawab kita sebagai gambar Allah. Yaitu apa? Memelihara dan merawat ciptaan Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini harus kita pelihara, harus kita rawat, karena semua itu adalah ciptaan Allah. Misalnya ya, contoh tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh kalau kita menjaga dan merawat kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya kita hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan menurut citra atau gambar Allah sendiri.
bagaimana cara kita bersyukur? Caranya, misalnya merawat diri dengan baik. Merawat diri dengan baik ini artinya kita menjaga tubuh dengan baik, dengan mandi, kemudian makan yang teratur, tidur yang teratur, tidak berkeluyuran kemana-mana, kemudian olahraga. Itu cara merawat diri dengan baik. Memiliki pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat ini artinya kita berteman dengan sehat. Berteman dengan sehat itu kita tidak menjahili teman, tidak bertengkar dengan teman, kita menyayangi teman. Nah, itu pergaulan yang sehat. Artinya berteman dengan rukun. Rajin berdoa dan beribadat. Ya, rajin berdoa dan beribadat. Ini adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Rajin berdoa artinya ketika akan melakukan apapun, kamu awali dengan doa dan akhiri dengan doa. Dan ketika ada ibadat, mungkin ibadat sekarang mungkin kita online, ikuti ibadat itu. Nah, selanjutnya menghormati dan menghargai siapapun, terutama orang tua dan guru. Siapapun juga harus kita hargai dan hormati, terutama orang tua dan guru kita. Kemudian berperilaku yang baik dan sopan. Misalnya ketemu sama guru di jalan, jangan lupa disapa, ya. Kemudian ketika mau lewat, ada orang di situ, jangan lupa ucapkan permisi, gitu. Ya, jadi jangan lewat begitu saja. Itu namanya perilaku yang baik dan sopan. Dan sampai di sini, Ibu rasa kalian bisa memahami materi hari ini ya. Nah, sekarang ada tugas di rumah. Buatlah sebuah doa singkat yang berisi tentang ungkapan syukurmu karena sudah diciptakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi yang laki-laki buat doa syukur sudah diciptakan sebagai laki-laki. Yang perempuan buat doa syukur sudah diciptakan sebagai perempuan. Singkat saja doanya. Isi doa itu mengandung 3 hal. Ya, ada 3 hal yang harus dibuat di dalam doa. Yang pertama, pujian. Pujian itu artinya kita memuji Allah di dalam doa. Kemudian yang kedua, permohonan. Apa yang ingin kita sampaikan, itu namanya permohonan. Dan yang terakhir, ucapan syukur. Terima kasih karena kita sudah ucapan terima kasih kita kepada Allah. Jadi di dalam doa kamu nanti memuat 3 hal ini ya. Nah, kemudian doa itu kamu ucapkan, kamu doakan doa itu, dan direkam oleh orang tuamu ya. Atau kamu bisa minta tolong temanmu untuk merekam kamu ketika sedang berdoa. Doa yang sudah kamu buat sendiri itu kamu doakan ya. Dan dikirim dalam bentuk video. Jangan lupa awali dan akhiri doa dengan tanda salib ya. Jadi kalian sedang berdoa, doa yang sudah kalian buat itu kalian doakan. Jadi bisa dipahami ya, contoh misalnya doa yang mengandung 3 hal berikut ini. Contoh misalnya doanya untuk doa sebelum belajar misal. Contoh seperti ini ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai dan menjaga kami. Sekarang kami akan belajar, berkatilah kami Tuhan, sehingga kami bisa belajar dengan baik dan bisa menerima materi hari ini dengan baik. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi itu salah satu contoh doa yang memuat 3 hal ini. Kita memuji Allah. Memuji Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, atau sebagainya ya. Permohonan ini di tengah-tengah dan terakhir ucapan terima kasih. Jadi bisa dipahami sampai di sini ya. Ibu rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah
melihat dan menonton dan belajar dari video ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.